Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang gemar untuk mempelajari firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Rabu tanggal 15 November 2023 berjudul Firman adalah terang yang dicari banyak orang. Ayat inti diambil dari Lukas 8 ayat 40. Demikian bunyinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Kebenaran yang kita dengar akan menyelamatkan kita hanya jika kita menerimanya dengan senang hati, menunjukkan dalam hidup kita hasil kerjanya, bertumbuh dalam rahmat dan dalam pengetahuan akan Allah. Dikutip dari Willing to Spend and Be Spent, Notebook Leaflets from the Eemshaven Library 1, halaman 13. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang Allah bersinar ke dalam kegelapan dunia, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi tidak semua orang didapati acuh tak acuh terhadap karunia surga. Di berbagai negara, terdapat orang-orang yang sungguh-sungguh dan bijaksana yang telah mencari dalam literatur dan ilmu pengetahuan serta agama-agama dunia kafir untuk mendapatkan apa yang dapat mereka terima sebagai harta jiwa. Di antara orang-orang Yahudi, ada sebagian yang mencari apa yang tidak mereka miliki. Karena tidak puas dengan agama kaku, mereka mendambakan agama yang rohani dan meneguhkan. Murid-murid pilihan Kristus termasuk dalam golongan terakhir. Cornelius dan Sida-Sida Ethiopia termasuk dalam golongan pertama. Mereka merindukan dan berdoa memohon terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima Dia dengan girang. Dikutip dari Christ Objects Lessons halaman 116. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Berdasarkan Alkitab,
Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. Suratnya nomor 264 tahun 1903 paragraf 10 berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Ayat 4. Perkataan Yohanes menunjukkan bahwa semua terang rohani adalah kehidupan rohani juga. Firman adalah terang dan kehidupan manusia. Dan karena semua terang dan kehidupan berasal dari Kristus, bukankah kita harus menyadari ketergantungan kita padanya? Yesus adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan Yesus adalah firman. Karenanya firman adalah terang dan kehidupan manusia. Namun, Roh Nubuat melanjutkan dalam surat yang sama dalam paragraf 12 berbunyi, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya." Ayat 5. Betapa sedihnya hal ini di hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memancarkan sinar terangnya kepada orang-orang yang bodoh dan bejat secara rohani, orang-orang yang hina dan celaka, dan mereka tidak memahaminya. Mereka tidak memahami bahwa berkat terbesar ditawarkan kepada mereka. Bahkan, masih dalam surat yang sama dikatakan dalam paragraf 15 yang berbunyi, "Hanya Kristus sajalah terang yang sejati, dan Dialah satu-satunya sumber terang dan kehidupan bagi manusia berdosa. Melalui penciptaan dan penebusan, kita menjadi milik-Nya. Dia datang kepada milik-Nya, dan mereka tidak menerimanya. Bangsa yang Dia pilih untuk menjadi umat kesayangan-Nya tidak percaya kepadanya. Mereka menolak dan menyalibkan Dia." Yesuslah satu-satunya terang dan kehidupan. Yesuslah yang manusia butuhkan, tetapi ditolak dan bahkan dibunuh oleh umat kesayangan-Nya sendiri. Lalu, orang banyak yang manakah yang mencari Yesus, yang adalah firman dan yang adalah terang? Sebab renungan hari ini berkata, firman adalah terang yang dicari banyak orang. Nah, renungan hari ini dikutip dari pekabaran tentang mutiara yang sangat mahal. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lessons halaman 116 paragraf 2. Dalam perumpamaan tersebut, mutiara tidak dilambangkan sebagai suatu karunia. Pedagang itu membelinya dengan harga semua yang dimilikinya. Banyak orang mempertanyakan makna dari hal ini karena Kristus digambarkan dalam kitab suci sebagai sebuah karunia. Dia adalah karunia, tetapi hanya bagi mereka yang menyerahkan diri, jiwa, tubuh, dan rohnya kepadanya tanpa syarat. Kita harus memberikan diri kita kepada Kristus, menjalani kehidupan dengan ketaatan yang rela terhadap semua tuntutannya. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, Kristus dengan segala harta sorga memberikan dirinya kepada kita. Kita mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Inilah gambaran orang banyak yang mencari firman yang adalah terang, yaitu orang-orang yang mau menyerahkan diri, jiwa, tubuh, dan rohnya kepada Yesus tanpa syarat, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Maka Kristus yang adalah firman, yang adalah terang, yang adalah mutiara yang sangat berharga tersebut menjadi bagian kita. Banyak yang menginginkan mutiara yang sangat mahal itu, tetapi Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 118 paragraf pertama, mereka tidak mati terhadap diri sendiri agar Kristus dapat hidup di dalam mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum dapat mengatasi ambisi yang tidak suci dan kecintaan mereka terhadap hal-hal duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikuti Kristus di jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Hampir Kristen, namun belum sepenuhnya Kristen. Mereka tampak dekat dengan kerajaan sorga, namun mereka tidak bisa masuk ke sana. Hampir, tapi tidak seluruhnya terselamatkan, artinya bukan hampir, tapi hilang seluruhnya. Karenanya jelas bahwa
Mereka yang merindukan firman yang adalah terang adalah mereka yang rela mati bagi diri agar Kristus yang hidup di dalam mereka. Mereka pikul salib dan sangkal diri. Mereka berdoa dan memohon akan terang sorga yang adalah Yesus, dan saat Yesus dinyatakan kepada mereka, mereka terima Yesus dengan bersukacita. Sekarang, bagaimana caranya Kristus dinyatakan kepada kita? Bagaimana caranya Kristus hidup di dalam kita? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 318, paragraf 3, berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa dinyatakan oleh terang, yang menghalau segala kegelapan. Jadi, Roh Kristus dan terang adalah sama, dan terang itu adalah hidup. Karenanya, Roh Kristus sama dengan hidupnya Kristus. Itu sebabnya roh nubuat dalam pekabaran sebelumnya menyatakan bahwa pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, mereka yang memiliki Roh Kristus dalam hati mereka, yang memiliki terang, dan merekalah yang haus dan lapar akan firman yang adalah kebenaran. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Kita mati bagi diri agar Kristus hidup dalam kita, dan kita menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, gemar mempelajari firman Tuhan yang menyatakan akan Kristus yang adalah terang dan kehidupan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristus adalah terang itu, dan mereka yang mencari firman yang adalah terang sama dengan mencari Kristus. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan terang tersebut adalah dengan mati bagi diri, agar Kristus hidup dalam kami. Dan Kristus hadir dalam kehidupan kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami menjadi pelajar-pelajar firman-Mu, gemar mempelajari firman Tuhan, menyelidikinya, karena itu semua akan menuntun kami kepada Kristus yang adalah terang, yang adalah kehidupan bagi kami. Hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali untuk menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.